Oke, selamat pagi ya. Pagi, Jadi, Kak. ya, jadi ini pertemuan ini ya, keempat ya, tentang visualisasi data ya. Jadinya apa ya, visualisasi data ini ya, kemungkinan besar pasti kepake di apa namanya, hampir semua TA ya. Hampir semua TA jadinya apapun nanti yang apa namanya mau kalian ini ya, mau kalian angkat topik sebagai tugas akhir kalian pasti kemungkinan besar ada visualisasinya gitu ya, malah mungkin eh, nggak ngambil TI juga mungkin tetap ada visualisasi data gitu kan ya, seperti itu ya. Jadinya ini bisa dipakai untuk macam-macam lah gitu ya. Oke. Jadi video penjelasannya sudah ada di sini, juga tutorial menggunakan library Seaborn ya sudah ada dijelasin di sini juga. Ya sebagai ini ya, Matplotlib sudah dapat dijelasin sekilas di ini ya, apa namanya di bagian ini ya, apa namanya dasar pandas ya. Jadi kalau misalnya kita pakai pandas, pakai matplotlibnya juga lebih gampang ya, karena datanya sudah di format otomatis di data frame-nya gitu ya. Jadi visualisasi data ya. Ya jadinya apa ya? eh, kita kan ini ya, kalau misalnya kita pakai ini ya, pakai apa namanya tabel gitu ya, tabel kita kasih ke orang gitu. eh, Apa ya, lama kan harus lihatnya gitu ya, tidak ada kesimpulan di sana gitu kan ya. Kita disuruh nyimpulin sendiri, tapi kalau misalnya ada visualisasi data, baik itu dalam apa namanya bar chart atau line chart dan scatter chart dan lain-lain gitu ya, banyak di sana ya di apa namanya. Tinggal. eh ini ya banyak sekali si Born apa namanya di sini ya, banyak sekali tutorialnya ya. Jadi kalau kalian install pakai Anaconda, Seaborn sudah include di dalamnya gitu ya. Jadinya bisa kalian coba-coba di sana ya. Gitu ya. Itu jadinya langsung bisa pakai gini ya. Pembeda warna berdasarkan ini. Jadinya nanti eh misalnya di sini ini ya, apa namanya? Who gitu ya. Who itu tingkat perbedaan warnanya. Itu jangan kalian misalnya nanti who-nya itu kalian pakai data continue gitu ya, tapi pakailah data discrete gitu. Misalnya di sini data discrete yang yes atau no gitu ya, lebih lebih ke boolean malah gitu ya. True or false, nah ya, dua pilihan aja gitu ya, misalnya bisa di split juga sebenarnya gitu. Ya di kolom time gitu bisa sana ya, apa namanya, time-nya ini bukan time dalam arti ini ya, time dalam arti jam ya, tapi sudah didiskretkan gitu, misalnya jam makan siang sama jam makan malam gitu ya. Jadi bisa. Jadinya di sana juga discretization ya, di mata kuliah pilihan data mining saya banyak jelasin di sana itu ya, apa namanya, itu ya memisahkan antara data ini. Jadi kita sebenarnya discretization itu misalnya kita nggak penting sebenarnya apa namanya jam 1 atau jam 2, kita pingin tahu itu range-nya makan siang apa makan malam gitu. Nggak ada orang bilang jam 2 itu makan malam gitu ya, seperti itu. Misalnya ya di sana fungsi discretization gitu ya di sana juga. Jadi kan misalnya gini ya, ada algoritma yang kuat terhadap data discrete gitu, misalnya kayak SVM, support vector machine gitu misalnya, itu setelah di discretization bisa ngalahin
apa namanya, konvolusional ini ya, neural network kadang-kadang seperti itu ya. Itu jadinya apa namanya, di sana analisis datanya diperlukan gitu. Sebenarnya kita di sini beda nggak sih jam 1 sama jam 2 dari analisis data yang kita pingin nih? Kita kan pingin analisis data pola pengunjung di restoran gitu ya. Penting nggak sebenarnya makannya jam 2 apa jam 1 gitu. Yang seperti itu ya gini ya, yang orang apa namanya eh jarang apa dipikirin gitu ya, jarang dipikirin jadinya apa namanya kadang juga terlalu gini ya. Karena apa namanya di artikel ini polanya seperti padahal data yang diproses sama yang di TA itu sama yang di apa namanya di artikelnya itu beda jauh gitu ya, kontennya beda jauh. Jadinya apa ya di sana juga membandingkan algoritma itu susah sebenarnya gitu ya karena datanya beda gitu ya, seperti itu ya. Intinya jauh lebih menarik gitu ya. Kita bikin ini supaya bisa ditampilkan via web gitu juga bisa ya. Jadinya apa namanya kalau kita beli web hosting gitu misalnya langganan web hosting tahunan gitu, sekarang ada Pythonnya ya, ada Pythonnya. Jadinya apa namanya bisa kita ini ya, bisa kita apa namanya buat Seaborn di web kita gitu ya, web kita gitu. Tapi saya belum belum sempat nyoba-nyoba sih gitu ya. Saya baru kemarin ngotak-ngatik gitu mungkin ke depan bisa itu ya. Eh, itu ya jadinya belajar Seaborn ini banyak gunanya gitu ya. Banyak juga sih apa namanya library visualisasi berbasis web yang di JavaScript gitu ya menggunakan jQuery macam-macam tuh ada tapi eh, untuk data yang ini Forest Analytic ya lebih baik pakai ini ya Seaborn tapi ini ya apa namanya bagus juga pakai jQuery sih bebannya yang dibebanin bukan server tapi apa namanya komputasi ini ya gitu ya ini JSON JSON atau CSV-nya di-download dulu ke klien habis itu baru diproses di sini tiba-tiba Chrome-nya lambat gitu ya ya karena dibebankan ke laptop kita gitu ya kayak gitu. Itu bedanya web zaman dulu sama web zaman sekarang ya kita lebih lebih rumit web zaman sekarang karena kita harus mikiri beban mana dibebankan ke server mana dibebankan ke klien ya itu ya intinya itu menarik ya, menarik sebenarnya jadi topik tugas akhir juga ya itu ya bisa ke Pak Zaf ya, jangan jangan ke saya kalau itu ya. Itu. Ya Pak Zaf sudah bisa jadi pembimbing 1 juga sekarang, jadinya bisa dihubungi beliau ya. Jadi banyak sekali masalah teknis ini ya di web itu selain kita membuat suatu antarmuka dan lain-lain gitu, tapi lingkup beban gitu ya, beban komputasi itu. Mana yang dibebankan ke klien, mana yang dibebankan ke server gitu ya. Itu menarik sekali kalau misalnya bikin sistem yang bisa dipakai selama-lamanya gitu ya, puluhan tahun gitu ya maksudnya. Dengan tetap ada pasti ada maintenance tapi ya bisa ini ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Gitu. Ya. Jadi rangkuman ya bisa bercerita gitu kan ya. Jadinya kan apa ya kalau orang berargumen online tuh kan suka ngomong ngawur gitu ya. Seenaknya pakai kata persen gitu. Sekian persen penduduk begini-begini. Persen itu dapat dari mana gitu ya. Oh saya dapat dari survei ke 10 orang di sekitar saya gitu ya. Tapi argumennya dia tuh orang Indonesia gitu. Misalnya kayak gitu banyak sekali gitu. Intinya jangan gini ya, apa terkecoh dengan persen-persen gitu. Kalau persen itu tanyain 90% itu disurvei dari berapa orang gitu ya. 90% dari berapa orang ya. Variasi datanya seberapa banyak gitu ya. Di sana juga ya misalnya apa namanya TA tuh jangan ini ya, apa namanya sedikit yang diuji banyak banget yang diklaim gitu kan ya gitu. Jadinya apa namanya sistem yang dibangun bisa meringankan apa namanya
pekerjaan dinas ini gitu ya. Seperti itu kalau misalnya itu mau di ini kan harus disurvei ya, disurvei nanti. Jadinya itu apa namanya harus diterapin beneran gitu ya, dengan menggunakan sistem itu sama tidak menggunakan itu, berapa persen waktu berkurang gitu kan ya, berapa persen waktu berkurang, terus berapa banyak resource yang berkurang gitu ya sana ya, dari segi biaya gitu. Jadi misalnya biaya operasional listrik gitu kan ya, itu relatif sih kalau masih pakai PC gitu, misalnya masih pakai PC untuk pekerjaan yang ringan, tetap beban komputernya itu tinggi gitu ya, dengan monitor terus nyala gitu lagi gitu ya. Jadinya kan di sana juga salah satu bidang yang apa namanya menarik yang sedang dikembangkan di Jepang juga gitu ya. Banyak sekali komputasi yang sebenarnya tidak perlu monitor gitu ya. Jadinya sampai kapan sih orang harus butuh monitor banyak untuk kerja gitu ya di sana ya. Solusinya adalah visualisasi sama agent system gitu ya di sana ya, salah satu kuliah yang saya ambil di Jepang waktu itu tuh, mata kuliah ya. Jadinya kita perlu nggak sih orang yang duduk di depan meja melototin monitor banyak sepanjang hari gitu? Kita perlu nggak sih orang kayak gitu? Itu menurut saya saat ini juga sudah pekerjaan yang kuno gitu ya. Kuno jika kita bisa mengembangkan agent system gitu. Orang tuh melototi monitor sepanjang hari itu kan karena sedang memantau ada yang terjadi apa enggak gitu kan ya. Ada sesuatu pola yang ingin dipantau atau tidak kan gitu ya, seperti itu ya. Sebenarnya itu kan bisa kita program ya. Jika pola tersebut ditemukan maka kirim alert gitu ya sana ya. Seperti itu. Bisa digantikan dengan itu gitu ya sebenarnya ya. Itu. Ya, itu yang banyak dikembangkan di Jepang sehingga biaya operasional, biaya listrik itu semakin hari semakin ini ya, semakin murah gitu karena sumber daya alam itu juga semakin hari semakin menipis ya gitu kan ya. Dan Jepang sendiri takut dengan Amerika gitu kan. Amerika kan selama ini ya, sumber minyak di negaranya sendiri itu disimpan. Suatu saat kalau negara-negara lain pada habis itu mereka siap jual dengan harga yang gila gitu kan ya. Itu banyak ini ya apa namanya itu kalau negara-negara maju mulai takut gitu kan ya sana ya. Itu ya Jerman juga sama gitu ya. Makanya Jerman tuh menerapkan mulai kerja jam sekian, selesai kerja jam sekian. Jika orang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di antara jam itu, berarti orang itu yang salah jika dia persentase kecil dari total pegawai. Jadi misalnya semua pegawai dikasih pekerjaan yang sejenis atau bebannya sama, di atas 50% pegawai tidak bisa menyelesaikannya di jam kerja, berarti manajemen yang salah gitu ya. Apa namanya? Tapi jika apa namanya hanya 2% pegawai yang tidak bisa menyelesaikan, berarti pegawainya yang salah gitu kan ya. Pegawainya yang tidak bisa bekerja. Jadinya lembur itu kan ini ya sebenarnya kesalahan manajemen gitu kan ya semua di sini ya. Bukan berarti makin banyak lembur pegawai itu makin rajin gitu, tapi sebenarnya makin apa namanya tidak efisien kerjanya baik dari pegawai ataupun manajemen gitu kan ya, seperti itu. Ya, itu yang di sini. Nah, itu juga bisa divisualisasikan gitu kan ya. Divisualisasikan. Jadinya apa namanya? Itu ya, jadinya istilahnya kan bicaralah dengan data gitu. Sana ya. Seperti itu ya. Itu intinya bar chart misalnya digunakan untuk ini ya. Apa namanya? Ada dua komponen ya, misalnya total volume receive, total volume proses, intinya yang diterima dan diproses gitu, bisa dibagi dua, itu ini cocok gitu ya. Kalau misalnya line chart seperti ini untuk apa namanya sama-sama ya, tapi lebih enak dilihat yang ini ya, lebih enak ini lebih cocok untuk data yang apa namanya time series gitu ya, time series misalnya untuk membandingkan. Tapi di sini ada kelebihannya ya, kalau ini mungkin ini sebenarnya sama ya. Ini tingginya sama tapi kita ragu gitu ya. Tapi kalau di sini kita bisa langsung nyimpulin oh mulai berbeda setelah Mei gitu ya. Bisa kita tahu oh setelah Mei mulai ada apa namanya deviasi ya atau selisih antara ini ya.
antara yang diterima dan diproses. Jadi misalnya kan data yang diterima, data yang diproses gitu ya, bulan itu juga gitu. Berarti mulai bulan Mei ke Juli ini mulai ada pekerjaan yang tertunda gitu ya. Sana bisa kita lihat seperti itu ya. Ada apa di sana kira-kira gitu kan ya. Bisa kita simulasikan di sana. Ada apa di sana gitu ya. Misalnya kan di Indonesia ini juga daerah-daerah yang apa namanya itu ya, misalnya apa namanya angka angka positif COVID-nya tinggi itu ada apa di sana gitu kan misalnya ya. Penduduknya padat, banyak arus keluar masuk daerah gitu misalnya itu. Ya banyak sekali faktor yang bisa tinjau dari sana gitu ya. Kenapa mulai bulan ini malah meningkat gitu misalnya? Kenapa gitu ya? Mulai ini ya. Seperti itu ya. Itu ya. Jadi banyak yang bisa ini ya dilihat ya. Untuk membandingkan misalnya lebih dari tiga mungkin ini. Tapi untuk melihat line chart ya time series, apa namanya kelebihannya di sini bisa kita lihat dempet di sini ya, dempet bisa lebih kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan dempet. Tapi kalau misalnya lebih dari sekian data bisa kita lihat di sini ya. Bedanya. Ya, ini dempet jadi kita nggak tahu gitu kan ya. Jadi tergantung mana yang mau kita lihat ini. Sini kan berarti ini ya bisa kita lihat angkanya 241 sama 237 ya gitu ya. Jadinya oh ada selisih sekian. Kalau di sini kita anggap wah sama gitu ya, sama. Kita nggak mungkin di sini kalau kita lihat ini mungkin kita akan berpikir 100% diproses gitu ya. Padahal kalau kita lihat di bar chart ada selisih yang tetap ya. Yang benar-benar itu Januari sama Februari gitu ya. Januari sama Februari. Yang Maret itu ada selisih sekitar 4 ya, 4 proses yang ada. Dalam April kita lihat di sini ada satu aja, tapi kita anggapnya sama gitu ya, sama ya. Nah ini kenapa kok bisa yang diproses lebih tinggi di Mei? Karena ada hutang dari April gitu ya, ada proses yang tidak sempat diproses baru dikerjakan bulan Mei gitu ya, wajar gitu ya sana ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini ada kekurangan kelebihannya. Kalau kita mau lihat lebih cepat, mungkin lebih cepat ini gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat detail, lebih detail ini gitu ya sana. Banyak itu ya. Gitu. Jadinya kalau nanti kalian ngerjain TA mau apa namanya mau kalian apa namanya proses tampilkan dua visualisasi itu boleh gitu ya boleh. Jadinya misalnya ini ditampilin dulu gitu kalian jelasin oh dari Mei sebenarnya apa terlihat ada selisih gitu tapi kalau dilihat tapi jika dilihat dari bar chart gitu daripada dibikin tabel gitu kalau tabel kan panjang banget jadinya gitu ya mending dua ini gitu ya sekalian ditampilkan dalam dua row gitu misalnya kan ya dua row lagi dua kolom bersampingan gitu di sini sebenarnya yang bisa kalian tulis penjelasannya itu ini ya jadi jangan nanti juga nulis ini tuh penjelasannya itu bulan Mei sekian, bulan ini jangan itu kita bisa lihat sendiri. Yang harus kalian jelasin itu apa sih dari pola data ini gitu ya sana ya. Oh, di sini mulai dari bulan Mei ini gitu ya. Kelihatan selisihnya gitu sana. Seperti itu ya. Itu ya jadinya kan ini ya apa namanya di sana kita perlu mikir ya perlu nggak sih ada orang yang seharian melototin 3 monitor gitu ya 3 monitor lihat ini CCTV gitu juga ya misalnya ada ini ada apa namanya ke depan kan itu bisa lebih efisien kalau menggunakan ini ya menggunakan apa namanya computer vision juga gitu bayangi CCTV itu ini ya ada 9 monitor gitu kita lihat gini gitu lihat gini ada penyusup apa enggak gitu belum lagi ke toilet belum lagi satpamnya ngantuk gitu ya ngantuk tapi dibandingkan itu digantikan dengan computer vision gitu sama sekali nggak perlu monitor sama sekali gitu ya di sana gitu ya apa namanya bisa kita lihat di sana gitu ya
kalau saya suka nonton ini kan ya serial detektif Jepang gitu. Itu kan misalnya ada aja kepolisiannya tuh episodenya mereka nonton rekaman CCTV sampai begadang gitu sebenarnya. Negara maju aja masih bikin film itu apa namanya kurang canggih gitu ya. Tapi emang ini mungkin ya masih belum apa namanya nggak segitunya dipercaya mungkin juga computer vision untuk deteksi ini ya deteksi objek gitu ya misalnya pakai yang umum kan misalnya hard cascade gitu ya misalnya untuk deteksi full body gitu ya. Itu juga ini ya ada bimbingan saya juga TI sana ya itu ya apa namanya dalam penelitian penemu aslinya itu kan emang diuji dalam keadaan diam ya tapi kalau untuk dan pakai kameranya dia gitu kan ya tapi kalau kameranya diganti dengan kameranya kita gitu dan kecepatan orang bergerak itu beda-beda gitu kan ya beda-beda jadinya apa namanya bisa jadi karena gerakannya cepat nggak kedeteksi gitu bisa ya makanya di sana masih memerlukan manusia gitu ya sana ya seperti itu ya gitu. Tapi bisa juga kita ini ya daripada nonton rekaman 24 jam itu terus-terusan cuma diputar cepat dia dilakukan manusia itu mungkin bisa deteksi kalau malam-malam itu kan pakai model ini ya kalau ada perubahan signifikan pada gambar gitu kan ya itu tiap frame itu dicek gitu ada nggak sih ada perubahan gitu kan di sana ya itu kalau itu saya akui jauh lebih efektif daripada menggunakan sensor gerak gitu ya pakai kamera itu jadinya kan kalau misalnya 30 frame per second gitu ada tikus lewat dengan kecepatan tinggi gitu misalnya ya itu juga kalau 30 frame per second satu dua tiga empat sekian second itu pasti beda dengan pemandangan apa namanya eh, tempat itu kosong gitu kan di sana ya itu ya beda dengan mungkin CCTV yang diarahin ke jalur yang emang jam kerja orang itu lalu lalang gitu untuk mendeteksi misalnya alibi pelaku gitu kan ya pelakunya itu apa namanya dia mengaku jam sekian apa namanya jam sekian lewat di sana lewat jalur ini sehingga mustahil melakukan kejahatan ini gitu kan ya seperti itu apa namanya di sana gitu ya kalau ke depan nanti canggih gitu kan bisa pakai face detection gitu ya misalnya sana gitu jadinya Conan bisa pensiun gitu, gitu ya. Tapi nggak juga ya nggak seperti itu ya itu ya jadinya apa namanya itu ya banyak yang bisa dilakukan ke depan gitu ya jika otomatis semua bisa berbasis agent system gitu ya sangat lebih ini dan emang apa namanya AI itu peranannya nanti akan sangat besar gitu ya karena mereka konsisten gitu ya konsisten nggak mesti AI apa namanya pemrosesan yang rule based atau berbasis apa namanya decision support system gitu juga apa namanya sebaiknya ke depan tuh sangat diandalkan karena manusia itu kan apa ya memang apa namanya dalam satu detik atau sekian tuh bisa berpikir banyak hal gitu ya nggak apa namanya dalam kuliah ini juga pasti saya pikir beberapa mahasiswa lagi mikirin yang di luar ini gitu kan ya mungkin apa namanya berpikir ntar siang makan apa ada yang berpikir ntar malam kemana gitu kayak gitu atau apa namanya lagi mikir oh lagi sebentar ada event di mobile game apa namanya ada yang lagi nunggu episode terbaru dari serial apa gitu kayak gitu jadinya macam-macam ya dan itu kalau misalnya kita menggunakan komputer menggunakan AI gitu kan ya AI nggak mungkin berpikir sesuatu yang nggak kita program kan ya nggak bisa program jadinya apa namanya saya sampai sekarang ini ya sampai sekarang coba kalian ini nanti pelajari sampai machine learning macam-macam gitu eh apa ya gimana cara cara AI itu berpikir kayak manusia gitu punya punya pendapat sendiri kayak gitu ya ada nggak yang bisa jelasin ke saya gitu ya gimana suatu saat AI bisa berontak ke manusia gitu padahal yang memprogram manusia gitu kan ya. Siapa sih nanti yang iseng
iseng bisa membuat AI yang benar-benar bisa berpikir mandiri kayak manusia gitu kan, itu fungsinya apa gitu ya. Itu kan ya, apa namanya, seperti itu ya. Jadi misalnya ada AI yang bisa menulis novel gitu, itu kan sebenarnya data yang di training dari beberapa ini ya, beberapa data natural language processing daripada suatu novel gitu ya. Novel itu digabung-gabungin sama AI jadi tercipta novel baru. Kalau AI misalnya menciptakan lagu itu sangat masuk akal gitu. Kenapa? Karena lagu itu kan semuanya chord progression gitu ya. Semua apa namanya, kalau kalian cari ketik di App Store atau di Google App Store atau apa namanya, Play Store Play Store atau Apple App Store, itu kan chord progression itu banyak sekali di sana aplikasi yang bisa ini ya, tinggal kita pilih misalnya mau bikin lagu sedih atau apa, langsung ada contoh-contoh chord progression, bisa kalian tinggal mau apa modifikasi, terus ada juga apa namanya, scale-nya gitu, jadinya apa namanya, notasi apa aja yang boleh dipakai kalau misalnya kuncinya ini ke sini gitu kan, itu jadinya apa namanya, emang unlimited ya. Itu bisa di AI kan gitu kan ya, di sana ya, bisa bisa ke depan itu AI nyiptain lagu full itu sangat bisa gitu ya sana ya, seperti itu ya. Apa namanya, nulis novel, terus apa namanya, pembuatan objek 3D gitu juga kan ya, apa namanya, kalau semua titik itu beneran manusia yang bikin itu jadinya kaku gitu ya. Ini menggunakan AI, misalnya orang dikasih baju hijau gitu ya, di setiap persendiannya dikasih apa namanya, dikasih titik-titik gitu, dari sana nanti AI akan membuat gerakan objek itu sesuai gerakan manusia, ini kelihatan natural kayak gitu kan ya. Kalau nggak gitu nggak mungkin ini ya bisa apa namanya, bisa semulus itu gitu. Makanya kalian kalau bandingin game-game zaman dulu gitu ya, sama game sekarang itu gerakannya jauh lebih natural ya. Misalnya game-game fighting gitu ya atau sebagainya itu. Itu juga semua berdasarkan data intinya gitu ya, data. Akhirnya sekarang apa namanya, di sana kita ngasih data yang bagus apa yang jelek gitu. Misalnya seperti itu ya. Kalau data yang bagus ya data yang sudah kita skenariokan gitu kan ya, skenariokan sesuai ini ya sana ya. Itu misalnya untuk deteksi pola gitu kan ya, misalnya ya, sana ya. Yang runcing-runcing ini apa sih gitu kan, puncak-puncaknya kayak gitu kan, bisa kita lihat kayak histogram ini gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya big data di sini itu termasuk data-data yang sangat luas ya, misalnya seperti tadi data untuk gerakan gitu ya. Jadi lama-lama membuat gerakan itu bisa divariasikan tanpa beneran merekrut orang baru, orang stuntman baru gitu misalnya untuk di gini gitu ya. Jadinya bisa dikombinasikan gitu misalnya ya, gerakan ini dan ini gitu. Itu berdasarkan data juga ya. Banyak seperti itu ya. Jadinya itu ya, ini 6 tahapan gitu ya, nanti dibaca-baca. Bisa bisa menceritakan ya sana ya. Lihat itu. Jadinya kalau paling bagus kan sebenarnya orang tanpa kita narasikan, lihat datanya udah bisa ini gitu. Oh ini apa namanya, per bulan gitu, tiap bulan ada puncak. Oh tertingginya di bulan November. Nah tapi November ini unik gitu kan ya. Rata-ratanya lebih rendah daripada bulan setelah Februari ya. Ini kan ya lebih pendek ya rata-ratanya ya. Ini kan lebih tinggi ya, bulan Februari ini lebih tinggi daripada bulan November ya. Tapi tertingginya ada di bulan November kira-kira seperti itu ya. Itu yang bisa kita simpulkan misalnya dari lihat ini gitu ya, seperti itu. Bayangin kalau ini misalnya berupa angka gitu ya, berupa tabel gitu, kita scroll gitu. Apa namanya, nilai tertinggi tadi terakhir apa ya gitu kan ya, kita pusing sendiri gitu. Tapi kalau lihat ini kan ternyata itu cepat bisa kita lihat. Itu tujuan visualisasi gitu ya, visualisasi ya. Oke, itu ya di sana. Itu ya proximity, similarity ya, mencari ini penjelasan lengkapnya di sini ya. Jadinya untuk di perkuliahan pertemuan ini kita ngobrol santai aja gitu ya. Gitu ya. Itu letak macam-macam ya. Macam-macam ya sana. Bar chart.
stack bar chart. Jadi bisa kita langsung lihat mana yang paling tinggi di sana gitu ya. Seperti itu. Ya, titik. Katanya itu ketika independen ya datanya line. Step chart ya bisa kita lihat. Bisa di sini bisa kita lihat penambahan penurunannya gitu ya. Ya, itu ya. Pie chart ya proporsi ya. Area chart gitu ya bisa kita lihat per area di sini versi tingkat lanjutnya dari stack bar chart di sini ya. Bisa kita lihat ini. Ya scatter plot di sini ya bisa kita lihat liniernya seberapa linier dan ini data yang tidak bisa mengikuti garis linier itu mana gitu. Berarti sini nanti kan ada standar deviasi gitu ya. Jadinya ini yang deviasi tingginya di sini gitu ya. Standarnya di sini seperti itu ya. Itu bubble ya, bubble ininya sini bisa lihat distribusinya ya, distribusi datanya gitu ya. Oh banyak data ngumpul di sini ya, seperti itu ya. Ini semua ada di sini ya, ada semua di sini ya. Apa namanya galeri? Jangan di galeri ya. Tutorial ya. Sini bisa kita lihat ya. Itu ya. Distribusi misalnya untuk distribusi apa sih yang sini kita lihat. Ini misalnya untuk clustering cocok ya pakai ini gitu ya. Untuk data kategori, data yang bisa dikategorikan, bar chart itu cocok untuk data yang dikategorikan. Ini juga data yang dikategorikan sebenarnya, kategorikan, tapi bisa kita lihat distribusinya dalam 2 dimensi. Kalau ini bisa kita lihat distribusinya dalam apa namanya 1 dimensi aja gitu ya. Tapi sini ada time seriesnya misalnya per bulan atau per kategori gitu ya misalnya ya. Itu misalnya di sini bisa juga datanya antar misalnya Pulau Jawa, Pulau Sulawesi gitu misalnya bisa kita bandingkan itu ya. Regresi misalnya regresi kita perlukan misalnya fungsi linearnya yang mana gitu ya sana ya. Seperti itu ya banyak di sana ya. Itu banyak di sini. Bisa kalian coba-coba satu-satu ya untuk data yang cocok kira-kira. Multiplot gitu ya sama. Similar function, similar task gitu ya sama. Itu ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan kira-kira sampai sana? Oh ya, ini lagi satu heat map ya. Heat map penting sekali ya. Correlation matrix ya, correlation matrix saya jelasin juga di sini ya. Saya jelasin juga di sini correlation matrix, silakan ditonton ya. Wajib ditonton. Ya. Seperti itu ya bisa kalian lihat korelasinya ini makin merah dia berarti korelasinya makin tinggi gitu ya. Yang face ini yang nggak jelas nih ada star chart juga itu macam-macam ya. Ya peta dunia gitu juga ya misalnya. Mapit lines ini misalnya untuk perpindahan. Ini banyak sekali gitu ya sebenarnya. Apa namanya jaringan gitu juga ya penelitiannya Pak Andi gitu misalnya banyak juga yang menggunakan chart gitu misalnya menggunakan aplikasi kayak Sumo gitu ya saya lupa apa singkatan Sumo gitu ya untuk simulasi ini ya komunikasi data mobile gitu ya misalnya menarik sana juga ya gitu bubble macam-macam peta gitu ya GIS ya sana ya jadi menarik ya GIS itu juga ya GIS oke ya big data ya ya oke ya saya baru ingat saya ada ada webinar ya webinar ternyata saya lupa masuk ke Zoom oke habisin udah sekalian oke itu ya saya tentang ini ya webinar tentang apa namanya big data di bidang pertanian juga gitu saya lupa ya ini ya ini menarik ya kalau misalnya suatu perangkat itu bisa saya absen dulu biar gak lupa saya duluan ya belajar big data kelas B oke itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya kalau salah nilainya Pak, saya mau nanya Pak. ya silakan Tadi saya agak sedikit miss Pak. Tadi yang
data yang ada kotak, ada kayak bintik tuh tadi apa namanya? Ya, Bintik. bintik-bintik jadinya bisa kalau bintik-bintik bisa scatter plot, bisa juga bubble plot ya. Ya. Scatter plot tuh biasanya dipakai buat kayak Untuk regresi biasanya ya, untuk regresi itu untuk ini ya, apa namanya? Kan ada di sana data yang mayoritas yang bisa dibuat garis linier ya. Jadinya yang di luar itu ya berarti data yang acak gitu ya, data yang acak ya di sana. Mana dia? Ini dia ya. Scatter plot ini ya. Gimana sih cara ngezoom? Oh sini ya. Kayak itu ya. Jadinya ini kalau linearnya di sini gitu ya. Jadi data mayoritas ya, mayoritas data itu dalam dua dimensi mendekati garis ini gitu ya, mendekati garis ini. Kalau misalnya mayoritasnya di sini berarti garisnya kayak gini gitu kan ya. Yang berarti yang titik-titik di luar ini adalah titik-titik yang menjadi noise ya. Data-data yang tidak umum atau data-data yang minor ya, minor yang membuat data itu susah ditebak gitu ya, susah ditebak, polanya susah ditebak. Jadi semakin dikit titik-titik di luar ini ya, titik-titik di luar ini saya ada ya di penjelasan di sini juga ya. Nah, itu titik-titik di luar ini berarti dia semakin ini ya, semakin hasil regresinya akan semakin tinggi ya, kan tinggi gitu. Kalau bubble plot dia sama, cuma ini untuk data yang distribusinya lebih acak ya. Jadinya apa namanya garis sesuatu data yang tidak bisa dibuat garis satu garis, tapi banyak garis gitu ya sana ya. Jadi sini kan kalau ini diikutin, kita ikutin bubble yang tinggi itu mungkin thread non linear ini ya, seperti thread gitu mungkin garisnya ya. Itu jadinya sini bisa kita lihat, oh banyak data ngumpul di sini, banyak data ngumpul di sini, banyak data ngumpul di sini. Data di sini dikit gitu ya. Hubungan antar dua variabel ini. Okay. Ini bisa kita lihat di sana. Ini cocok untuk clustering, cocok juga untuk apa namanya? Ini ada juga bubble chart yang versi ini ya, versi multiple warna gitu. Tinggal di Seaborn itu kita ganti who-nya itu apa gitu ya, who-nya. Oh berarti untuk jadi who-nya itu tadi ini ya harus pakai data discrete ya, jangan data continue ya. Itu ya, seperti itu. Jadi sini bisa kita pakai warna yang beda-beda. Oh berarti apa namanya jenis A banyak ngumpul di sini, jenis B banyak ngumpul di sini. A juga ternyata ada di sini gitu ya. Misalnya sini sama sini warnanya sama gitu. Berarti oh gitu. Berarti kalau itu menyimpulkan nanti kalau mau dilakukan klasifikasi ataupun regresi ataupun clustering, kenapa hasilnya tidak bisa tinggi evaluasinya itu ya karena datanya seperti ini, bukan algoritmanya gitu ya, bukan algoritmanya, emang datanya jelek gitu, datanya susah ditebak gitu. Itu yang sering sekali apa ya tidak dipahami gitu ini ya, apa namanya, kok malah ini apa namanya jelasin algoritma yang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kan apa namanya algoritma kalau dijelasin itu kan itu temuan orang gitu ya, temuan orang. Apa namanya, untuk apa itu dijelasin panjang lebar lagi gitu kan ya, seperti itu. Jadi ada orang nanya, dan misalnya penguji nanya data gitu, tapi yang dijelasin cara kerja algoritmanya lagi gitu, itu nggak nyambung gitu loh. Itu yang sering sekali kalau saya di sisi penguji maupun ini ya, misalnya itu kadang bimbingan saya sendiri juga kayak gitu. Aja ya gitu. Dan nanti emang banyak terjadi gitu ya, di tingkat dosen juga banyak itu, seperti itu ya. Jadinya di sana saya termasuk yang ini ya, apa namanya, sebagus-bagusnya algoritma itu kalau datanya tidak mendukung ya mungkin ada akurasi tinggi di sana gitu. Jadinya kalau ini makanya apa ya, membandingkan algoritma itu harus dengan data yang sama gitu di sana. Seperti itu. Jadinya di sini visualisasi itu penting banget untuk ini ya, apa namanya,
menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dengan pemrosesan suatu algoritma itu gitu ya. Apa namanya jadinya ada data yang emang nggak mungkin kita dapat akurasi tinggi gitu seperti itu ya. Itu di sana ya. Itu fungsi visualisasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu ya. Itu ya. Jadi kan itu juga ya, apa namanya, eh apa ya? Kenapa apa namanya? Kenapa apa namanya? Saya banyak penelitian di bidang IoT itu sebenarnya karena itu juga ya, pingin pingin nyari data sendiri gitu ya salah satunya ya sana. Dan pingin jelasin sendiri seperti apa datanya kayak gitu ya, seperti itu. Ya, itu. Kalau misalnya data yang sudah ada dan sudah ada orang yang membuat evaluasi menggunakan algoritma dengan data tersebut, kita lakukanlah pre-processing yang beda gitu misalnya, atau mengganti variabel apa yang ini ya parameter dari algoritma tersebut. Misalnya kita pelajari algoritma apa penelitian orang tuh dia pakai parameternya berapa sih gitu ya. Tapi menggunakan parameter yang beda juga harus ada dasarnya gitu misalnya apa namanya karena apa gitu misalnya apa namanya pertimbangannya gitu misalnya ya. Itu misalnya yang paling sederhana misalnya menggunakan apa namanya eh K-means itu ya paling sederhana gitu ya. Ini kan itu parameter yang paling pokoknya itu berapa banyak tetangga yang dibandingkan gitu kan ya, dibandingkan. Ya, jadinya kalau misalnya dalam algoritma sebelumnya yang dibandingkan itu adalah sampai tetangganya itu 10 gitu. Tapi terus saya sini mau membandingkan datanya sampai 20 gitu. Sedangkan total data itu cuma 100 itu berarti nggak kurang cocok misalnya sana gitu ya. Datanya sedikit untuk apa bandingan lebih banyak lagi gitu misalnya. Dan ternyata hasilnya memang apa namanya akurasinya malah nurun gitu misalnya kayak gitu kan ya di sana. Ya, kayak gitu. Ya. Ya kecuali ada pre-processing misalnya didiskretkan. Kalau didiskretkan kan ngukur jarak itu bisa persamaan gitu kan ya. Misalnya didiskretkan habis itu dinormalisasikan semua datanya gitu kan ya. Tapi kalau didiskret otomatis normal sih gitu ya. Misalnya antara 1 sampai sekian gitu ya jadinya itu. Itu jadinya semua dalam range yang normal, yang sama, jadinya bisa rata-rata daripada kategorinya itu yang dipakai untuk membandingkan itu. Misalnya preprocessing yang sederhana seperti itu bisa ternyata akurasinya tinggi gitu sana juga ya. Seperti itu ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Mohon ditonton ya video yang ada di Braja ya, mohon ditonton ini ya di sana ya. Bisa diulang-ulang juga bagian yang tidak paham gitu ya. Di sana. Itu semoga menginspirasi ya.